pagi teman-teman semua. Senang sekali ya kita bertemu kembali pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Carol mau mengajak teman-teman untuk bermain bersama terlebih dahulu ya. Permainannya apa? Yuk langsung kita lihat ya. Carol akan menampilkan satu gambar. Nanti teman-teman yang di rumah harus melihat gambarnya dengan cermat dan teliti ya. Kita akan bermain tebak ada berapa perbedaan yang ada di gambar-gambar ini. Ini adalah gambarnya ya. Carol kasih waktu 10 detik untuk menemukan perbedaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis ya teman-teman. Sudah menemukan? Jika sudah, ini adalah jawabannya ya teman-teman. Teman-teman, ayo kita berdoa. Jesus, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ini. Kita Jesus supaya kita bisa fokus sama Yause. Biar Yause kasih kita firman Tuhan. Yes, jadi says in Jesus name we pray, amen. Terima kasih atas doanya Lilo. Sekarang kita mau beribadah bersama yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Tuhan memberkati semuanya. Dadah. Halo teman-teman semua. Pagi ini Jaden mau mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan bersama. Tapi semuanya harus sambil bangkit berdiri ya. Jika sudah berdiri semua, katakanlah yes. Nah teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya.
selalu tetap dekat dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dengan begitu, hubungan kita dan Tuhan menjadi semakin dekat setiap hari. Hidup kita dipenuhi sukacita yang melimpah dari Tuhan ya teman-teman. Yuk masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Bahkan mati bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Dengan kita berharap dan berserah kepada Tuhan, sukacita kita menjadi penuh. Hanya Dialah Yesus Juru Selamat kita. Sukacita kita penuh karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kiranya kita selalu dapat bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
adik-adik semua, ketemu lagi sama Lese Sansan. Sekarang saatnya apa? Iya, saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita dengar cerita Alkitab, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut Lese Sansan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini saya bisa sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini punya mainan favorit? Mainan yang adik-adik paling suka, siapa yang punya? Iya, semua angkat tangan ya. Iya, kita semua punya ya mainan yang kita suka banget ya. Mungkin di sini ada yang suka main bola. Siapa yang suka main bola? Iya. Ada yang mainan favoritnya, mainan yang paling disukainya adalah boneka. Iya, siapa yang punya boneka bayi, boneka teddy bear, macam-macam ya. Tapi ada satu yang dia paling suka. Ya, adik-adik punya boneka favorit? Iya. Siapa yang di sini mainan favoritnya adalah masak-masakan? Oh, suka masak-masakan atau suka bikin-bikin es krim-es-kriman? Siapa yang suka? Wah, ada ya yang suka ya. Iya. Siapa yang di sini suka mobil-mobilan? Dari semua mainannya paling suka main mobil-mobilan. Ya, ada ya yang suka main mobil-mobilan ya. Siapa yang di sini suka main robot? Bisa dibongkar, dipasang robotnya siapa? Iya, ada juga yang suka main robot ya. Semua adik-adik di sini pasti punya mainan yang paling disukai, mainan favorit ya. Nah, hari ini Lese Sansan juga mau cerita soal seorang anak muda yang suka sama suatu hal. Suka apa ya? Nah, yuk dengerin ceritanya Lese Sansan ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang lagi bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda lari mengejar Tuhan, Tuhan. Dia lari mengejar Tuhan Yesus. Nah, waktu sampai, ya anak muda ini bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, guru, guru, apa nih yang perlu aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Untuk bisa masuk surga maksudnya. Apa yang harus aku lakukan ya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis di dalam firman, ya haruslah kau lakukan. Bukannya sudah jelas, jangan membunuh, jangan mencuri, gak boleh bohong juga. Lalu juga harus hormatin papa mama, taat sama papa mama, kata Tuhan Yesus. Terus anak muda ini bilang, guru, guru, semua yang guru bilang tadi aku sudah lakukan sejak aku masih kecil, katanya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengenal semua orang, termasuk anak muda itu. Tuhan mengenal dan mengasihi anak muda itu. Tuhan tahu kalau anak muda itu sangat kaya, punya banyak uang, dan hati anak muda itu sangat sayang sama uangnya. Sangat suka sama uangnya, melebihin apapun, termasuk melebihi Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus bilang kepada anak muda itu, jualah segala semua yang kamu miliki dan bagikan uangmu, bagikan hartamu kepada orang-orang lain yang membutuhkan.
Lalu datang ke sini, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus pada anak muda itu. Tapi anak muda itu pun mendengar hal itu, anak muda itu sedih. Lalu jalan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Anak muda itu tidak rela melepaskan apa yang dia suka, yaitu uangnya. Dia lebih ingin, lebih percaya, lebih sayang sama uangnya dibanding kepada Tuhan Allah. Di waktu lain, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di bait Allah. Bait Allah itu maksudnya gereja, ya. Zaman dulu gereja itu disebut bait Allah. Nah, waktu mereka ke sana, di sana ada kotak persembahan, di mana orang-orang bisa kasih persembahan, ya, masukin persembahan di sana. Waktu itu orang-orang pada kasih uang yang banyak-banyak, ya. Mereka masukin di situ. Tapi salah satu dari mereka ada seorang janda tua, ibu-ibu yang sudah tua, ya. Dia ambil dompetnya, dia buka, dia keluarin cuma 2 koin. Dia masukin kotak persembahan itu. Waktu Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus melihat bahwa ibu tua ini, janda tua ini memberi lebih banyak dibanding orang-orang lain tadi. Loh, kok bisa? Padahal janda tua ini cuma kasih 2 koin aja, dan orang-orang tadi kasih banyak koinnya. Kok bisa ya Tuhan bilang janda tua ini, ibu tua ini memberi lebih banyak dibanding orang lain? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, karena ibu tua ini, janda tua ini memberikan semuanya yang dia miliki. Wah, ternyata 2 keping koin tadi itu cuma itu yang ibu janda itu punya, yang ibu tua itu punya. Tapi ibu tua itu mau kasih semuanya buat Tuhan. Makanya Tuhan bilang bahwa ibu tua ini, janda tua ini, ya, memberi lebih banyak dibanding orang lain. Karena ibu tua ini memberikan segalanya yang ibu tua ini miliki. Adik-adik, kita hari ini mendengar 2 cerita, ya. Cerita yang pertama, seorang anak muda. Anak muda tadi kenapa? Anak muda tadi lebih sayang Tuhan atau lebih sayang harta dan uangnya? Iya, anak muda ini tadi lebih sayang harta sama uangnya dibanding sayang sama Tuhan. Dia nggak rela membagikan uangnya kepada orang lain. Dia lebih percaya sama uangnya, lebih mengandalkan uangnya dibanding Tuhan, ya. Lalu cerita yang kedua, soal seorang ibu tua, janda, ya, ibu yang sudah nggak punya suami lagi, ya, janda tua, yang memberikan semua uang yang dia punya untuk Tuhan, ya. Ibu tua ini lebih mengasihi Tuhan dibanding uang yang dia punya. Ibu tua ini juga percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya, menyediakan yang ibunya tua ini butuhkan. Dia lebih percaya kepada Tuhan dibanding kepada hartanya. Nah, adik-adik, Tuhan sangat ingin adik-adik, Lause dan papa mama untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, melebihin apapun, ya, melebihin apapun. Dan Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Adik-adik hari ini masih bisa makan, ya. Siapa yang sediakan? Tuhan Yesus sediakan, ya. Sediakan berkati papa mama sehingga papa mama bisa beliin makan buat adik-adik. Tuhan sediakan makanan buat adik-adik. Adik-adik masih punya baju, ya, masih punya baju yang bagus, yang bisa dipakai, yang nyaman, ya. Itu semua juga berkat Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuhkan. Jadi adik-adik mau percaya, ya, sama Tuhan, ya. Terus juga Tuhan masih kasih adik-adik tempat buat adik-adik tidur, buat adik-adik main, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tuhan masih kasih
rumah atau tempat tinggal untuk adik-adik tinggali. Itu semua berkat dari Tuhan ya. Maka adik-adik percaya ya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang adik-adik dan papa mama butuhkan. Tuhan juga yang akan menyediakan semua yang Sansan butuhkan. Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan ya. Dan kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Dan Tuhan juga ingin kita mau berbagi. Kalau kita punya sesuatu, kita mau berbagi sama orang lain ya. Kita bisa, kalau kita punya mainan favorit, kita mau main bareng sama adik kita, sama kakak kita, itu berbagi namanya ya. Tadi adik-adik di sini semua sudah punya mainan favorit. Kalau adik atau Koko atau Cece mau pinjam mainannya, mainan favorit adik-adik, boleh ya. Itu namanya berbagi. Tuhan juga pengen adik-adik berbagi sama orang lain ya. Punya makanan yang adik-adik suka, adik juga mau berbagi sama papa mama, sama adik, sama Cece, sama Koko ya. Good semuanya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya. Kalau berdoa tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyediakan yang saya butuhkan. Tuhan, tolong saya untuk bisa sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini sebelum kita mau masuk ke aktivitas, Sansan mau ajak kita bangkit berdiri. Ada satu ayat hafalan hari ini ya. Dengerin baik-baik ya, ayat hafalannya dari mana ya. Ikuti Sansan ngomong ya. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, sudah bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Dari Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ulang lagi ayat isinya ya. Bareng-bareng ya, coba ya. Dari Matius 22 ayat 37a. Yuk bareng-bareng ya ayatnya isinya ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya. Good semuanya adik-adik, boleh duduk lagi. Sekarang saatnya kita mau aktivitas ya. Hari ini ada 2 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, Papa Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 6 yang ini. Soal kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kita buka ya kayak apa isinya ya. Nah,
di sini ada huruf, ada gambarnya. Adik-adik cermati ya. Misalnya nih gambar ikan. Cari ya gambar ikan di sini yang mana ya? Gambar ikan. Oh ini. Hurufnya apa? I. Jadi terus di sini I. Gitu. Ya kerjakan dan cari tahu. Katanya apa ya jadinya ya? Kalau belum bisa baca tulis, minta bantuan papa mama untuk bantu ya. Tapi adik bantu papa mama buat cari ya. Papa mama yang bantu tulisin hurufnya dan bacain buat adik-adik ya. Terus ini juga disuruh melingkari gambar yang berhubungan sama cerita hari ini. Nah, cerita hari ini soal apa tadi ya? Yo, diingat-ingat dan dilingkari. Ada apa aja di dalam cerita tadi ya? Nah, ini aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama ini bernilai 30 poin. Kalau dikerjakan dapat 30 poin. Lalu aktivitas yang kedua hari ini mau bikin bikin boneka jari ya. Ada siapa nih? Ada Tuhan Yesus, ada anak muda, sama ada ibu tua yang janda tadi ya. Jadi adik-adik bisa gunting ya, ini ya, bisa minta bantuan papa mama juga buat gunting ya. Terus ditempel jadi boneka jari ya. Nanti adik-adik papa mama bisa pakai boneka jari ini untuk tadi bercerita. Cerita apa ya hari ini? Bisa cerita lagi di rumah. Ceritakan buat papa, ceritakan buat mama juga ya di rumah ya. Bisa saling cerita ya, cerita sama sus juga boleh ya. Saat cerita hari ini ya. Kalau bikin boneka jarinya juga bernilai 30 poin. Jadi adik-adik kerjakan aktivitas pertama dan aktivitas kedua, total dapat 60 poin. Kalau kerjakan hari ini juga, terus buru-buru difoto ya, gaya foto, mama kirimkan ke guru mentor, maka dapat tambahan 20 poin. Jadi dapat 80 poin. Selamat mengerjakan aktivitas bersama papa mama adik-adik. or small, nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can